bin Umar. Kau nggak dengar apa? Kata Abu Hurairah apa? Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mendengar pernah Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha." Barang siapa yang keluar rumah bersama jenazah dari rumahnya, wa shalla 'alaiha, dan ikut menyolatinya, tsumma tabi'aha hatta tudfan, kemudian ikut menguburkan sampai dia dikuburkan, kana lahu qiratan min ajrin, maka dia mendapat 2 qirat berupa pahala, 2 gunung pahala. Salatul janazah. Salat jenazah. Apa hukum salat jenazah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia pada perang Khaybar. Dalam perang nih, syahid dalam perang Khaybar. Tapi waktu itu kan mungkin apakah perintah orang syahid ini masih disolatkan, masih. Perang Uhud masih disolatkan juga syahid. Nah, setelah beliau meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian terhadap saudara kalian ini. Sahabat yang lain heran, Nabi kok enggak nyolatin dia? Nabi kok tak nyolatin dia? Kok Nabi suruh kami sholat? Kok Nabi suruh kami sholat? Fataghayyat wujuhun nas. Maka berubahlah wajah manusia. Kok ini aneh? Nabi tidak ikut sholat, Nabi nyuruh kami sholat. Maka Nabi mengatakan, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguh sahabat kalian ini yang meninggal ini ghalla fi sabilillah. Ghalla ini mencuri harta dalam perang. Curang dalam harta rampasan perang. Watashna amata'ahu, maka kami pun yang hidup ini memeriksa barang-barang dia. Fawajadna kharazan min kharazi yahud la yusawi dirhamain. Kami mendapati di antara barang bawaan dia itu ada satu jarum. Satu jarum dari jarum orang Yahudi enggak seharga 2 dirham. Murah nih, 2 dirham, maknanya ke 2 dirham harganya. Satu jarum itu belum dibagi-bagikan. Harta ghanimah belum Nabi bagi-bagikan, dia ngambil duluan. Maka disebut ghalla, khianat dalam ghanimah. Masya Allah. Hanya 2 dirham. Maka Nabi tak mau sholatin. Nabi suruh sahabat-sahabat lain nyolatinnya. Dalilnya apa? Kalau seandainya fardu ain, tentu Nabi sholatin. Kalau fardu ain, tentu Nabi sholatin. Tapi ini fardu kifayah, maka sahabat-sahabat lain, satu orang atau beberapa orang yang sudah mengamalkannya, mengerjakannya, maka yang lain sudah terangkat kewajibannya. Itu dalil fardu kifayah. Ya, ada riwayat Abu Dawud dan Nasai. Kalau maka ngeri-ngeri juga nih ya, harta ghanimah nih. Harta ghanimah halal, kata Nabi, harta yang paling halal. Halul halal. Apa? Harta yang paling halal adalah harta ghanimah. Harta yang paling halal. Lebih halal dari harta kita kerja. Manis betul. Ya. Enak betul, halal betul, bersih betul itu. Tapi untuk mendapatkannya harus setelah dibagi oleh imam. Setelah perang dikumpulin, baru imam membagikan, untuk kamu. Bukan kita sendiri ngambil, bukan pejuang itu sendiri yang ngambil, ini untuk aku, tidak. Tapi dibagi oleh imam. Itu baru dapat harta yang halal. Kalau umat terdahulu, semua harta ghanimah tadi dikumpulkan, datang api dari langit membakarnya. Ya, harta ghanimah dihalalkan bagi umat ini saja. Demi Rasulullah SAW. Umat sebelumnya, harta ghanimah mereka enggak dapat. Mereka
Harta ghanimah dikumpulkan, nanti datang langit, api dari langit membakarnya. Masya Allah. Ya, harta ghanimah. Nah, itu salat jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada hadis dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia duduk-duduk di dekat Abdullah bin Umar di Masjid Nabawi. Ya, duduk dekat Abdullah bin Umar. Kemudian datang Khabbab al-Arat datang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, kau enggak dengar apa? Kata Abu Hurairah apa? Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mendengar pernah Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha." Barang siapa yang keluar rumah bersama jenazah dari rumahnya, wa shalla 'alaiha, dan ikut menyolatinya, tsumma tabi'aha hatta tudfan, kemudian ikut menguburkan sampai dia dikuburkan, kana lau qiratan min ajrin, maka dia mendapat 2 qirat berupa pahala, 2 gunung pahala. Ikut nyolatin, ikut menguburkan, dapat 2 gunung. 2 gunung pahala. 2 gunung Uhud. Ya, di Mekah, di Madinah kan Uhud tuh. 2 gunung pahala. Kullu qirat mithla Uhud. Setiap satu qirat seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Maka Abdullah bin Umar, "Faman shalla 'alaiha tsumma raja'a kana lahu minal ajri mithlu Uhud." Barang siapa ikut sholat jenazah, kemudian pulang, nggak ikut ke kuburan, nggak ikut ngantar ke kuburan, sholat saja, maka dia mendapatkan 1 gunung Uhud. Sholat 1 gunung Uhud. Sholat, ngantar ke kuburan, ikut menguburkan, ikut dapat 2 gunung Uhud. Maka Abdullah bin Umar baru pertama kali dengar hadis ini. Fa arsala Ibnu Umar Khabbaban ila Aisyah. Maka Abdullah bin Umar mengirim Khabbab ke rumah Ibunda Aisyah. Tolong tanyakan kepada Ibunda Aisyah tentang hadis ini. Dari Abu Hurairah. Pernah enggak dia mendengar dari Nabi SAW? Pernah enggak dia mendengar dari Nabi bersabda seperti ini? Kemudian Khabbab pergi ke Ibunda Aisyah, bertanya kepada Ibunda Aisyah, balik lagi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar waktu itu memegang kirikil, ya, kirikil di tangannya. Ketika Khabbab datang memberitahu, "Wahai Abdullah bin Umar, aku telah pulang dari Bunda Aisyah, dia mengatakan dia mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW." Maka Abdullah bin Umar membantingkan kerikil tadi, mengeras, menyesal. Seraya berkata, "Kam farratna min qararid." Waduh, kalau gara-gara enggak tahu hadis ini, fadilah mengantar jenazah ke kuburan, berapa banyak kirat-kirat yang telah kita lewatkan. Banyak kirat-kirat yang telah kita lewatkan, gunung-gunung Uhud yang telah kita lewatkan. Kita enggak tahu hadis ini, fadilah hadis ini. Kalau tahu hadis fadilahnya, tentu tak akan lewat itu. Ya, tentu akan terus mengantar jenazah ke kuburan. Sampai sholat jenazah, terus mengantar ke kuburan, dapat pahala 2 kirat. Sampai sholat jenazah saja 1 kirat. Rugi enggak, Pak? Rugi kalau kita nggak ikut ngantar jenazah ke kuburan. Masya Allah. Maka dia menyesal, baru tahu hadis itu. Masya Allah. Ini para sahabat haus terhadap ilmu. Kalau kita nih ya sobe kayak nggak tahu, ya sobe. Mereka masa rugi betul. Kemudian jamaah fi sholatil janazah, berjamaah dalam sholat jenazah. Disunnahkan berjamaah dalam sholat jenazah, tidak sendiri-sendiri, kecuali sholat jenazahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, Nabi disolatkan secara sendiri-sendiri. Tapi sekali masuk banyak. Sekali masuk ke ruangan Nabi, ke rumah Ibunda Aisyah itu banyak orangnya. Setelah penuh ruangan tadi, mereka sholat sendiri-sendiri. Mereka sholat Nabi sendiri-sendiri. Nanti keluar, masuk lagi rombongan berikutnya. Begitulah seterusnya sampai semua sahabat menyolati jenazah Rasulullah SAW. Ya, jenazah Rasulullah disolatkan sendiri-sendiri, tapi berjamaah masuknya berrombongan.
Nah, selain Nabi disunahkan berjamaah. Imamnya di mana posisi imamnya? Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di kepala. Posisi imam di kepala. Kepala mayat tuh. Jenazahnya diletakkan di depan imam, laki ya. Nah, adapun posisi jenazah tadi apakah kepalanya di utara atau di selatan itu tidak masalah. Sebaiknya posisi kedua-duanya baik jenazah laki-laki baik jenazah perempuan sama saja. Walaupun ada yang membedakannya, nanti saya terangkan. Posisi jenazah laki-laki, jenazah perempuan untuk di Indonesia ini kepala di utara, kepala di kanan di utara, kaki di selatan. Paham ya? Itu kan barat, itu timur, itu utara, selatan. Kepala di utara, kaki selatan. Sama saja mayat laki-laki maupun perempuan. Walaupun sebagai ulama mengatakan dibedakan. Ya, mayat laki-laki terbalik. Kepala di selatan, kaki di utara. Mayat perempuan, kepala di utara, kaki di selatan. Itu. Perbedaan itu nanti pembahasannya ada di kitab lain, ya. Cuman ada ulama-ulama yang mengatakan sama saja, sama saja. Walaupun terbalik-balik pun nggak masalah, tidak masalah. Yang penting jenazahnya di depan imam, jangan belakang imam, jangan belakang imam ya. Jenazahnya di depan imam. Nah, imamnya posisi di mana? Posisinya kalau jenazah laki-laki, imam di depan kepalanya, sejaran kepala, sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri di sejajar pusatnya, pinggangnya, di tengah-tengah. Nah, kalau jenazahnya banyak, jenazahnya 2 orang, bagaimana? Maka posisi jenazahnya kalau kita mau sekali sholat untuk jenazah yang banyak, maka posisi di dekat imam atau yang paling afdol, laki-laki besar. Kemudian belakangan lagi laki kecil, belakangan lagi perempuan. Ya, posisinya itu. Kalau kita mau nyolati banyak jenazah, maka diposisikan yang terdepan yang laki-laki yang besar. Yang besar banyak nih, yang termulia. Yang termulia, apakah ahli ilmu, apakah tua, apakah di tua di masyarakat, itu yang didepankan. Dan setelahnya, kemudian yang kecil, laki kecil, kemudian perempuan. Walaupun perempuan ini besar, hebat, ulama dia, tidak bisa didepankan. Tidak bisa didepankan. Karena dulu pernah kejadiannya istri Sayyidina Ali. Namanya siapa? Istri Sayyidina Ali, Zainab. Bukan Fatimah ya, istri yang meninggal dunia, maka imamnya itu meletakkan Sayyidina Ali di belakang setelah laki-laki. Maka ada orang yang ingkar, ini istri Amirul Mukminin ini, istri Amirul Mukminin orang mulia nih, kok diletakkan di belakang? Maka kata sahabat, ya sunnah, itulah sunnah, yaitu diletakkan dengan imam laki-laki besar, laki kecil, lalu perempuan. Insyaallah Pak ya. Kalau bisa depan imam tuh yang hafiz Quran. Kalau banyak jenazahnya, mana yang antara meninggal tuh mana yang paling banyak hafal Qurannya? 30 juz dulu. 20 juz. Hah? Terakhir. Terakhir. Kalau jenazah banyak. Ya, jajar. Panjang. Bukan banyak gini, bukan ya. Di sini. Iya. Kalau jenazah banyak. Insyaallah belum pernah melaksanakan ya. Kalau dulu di Aceh ketika tsunami, ya itu perlu ya banyak jenazahnya sekali sholat. Kalau ada musibah. Ya, dan sebaiknya
Untuk sholat jenazah ini tunggu banyak orang, minimal 40 orang. Minimal 40 orang karena ada hadis Nabi, ya Quraib ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, dan menyolati jenazahnya 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka semua tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, semua Islam, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah terima doa mereka, terima syafaat mereka untuk mayat ini. Jadi diusahakan minimal 40 orang. Ya. Kalau 40 orang enggak cukup, maka minimal 3 shaf. 6 orang, imam 2 orang, 3 shaf. Jangan kurang dari 3 shaf. Ya, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia maka menyolati dia 3 shaf kaum muslimin kecuali wajib bagi dia surga. 3 shaf. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biasanya kalau orang yang cukup 40, kalau tak cukup 40 maka dia bagi 3 shaf. Untuk hadis ini. Boleh. Ikut masuk jenazah belakang. Kalau tak ada lagi yang lain, boleh 3. Ya. Belakang dia. Jadi ikut 3 shaf belakang. Nah, kalau imam 1 orang, makmum 1 orang gimana? Imam 1 orang. Yang menyolat jenazah cuma 2 orang, cuma 2 orang. Imam makmum baik. Tak ada orang ketiga. Bagaimana posisi makmum? Makmum posisi gimana? Tidak. Tetap belakang. Tetap di belakang. Hah? Ya. Jadi sholat jenazah tidak seperti sholat biasa. Kalau imam dewean, makmum dewean, dua cuma sholat nih, maka makmum tetap posisi belakang imam, bukan samping imam. Bukan samping imam tapi belakang imam. Itu. Insyaallah. Tapi rata-rata kalau yang nama imam kalau jenazah dimanapun lah saya lihat 1-2 lah yang kita. Buru-buru terus yang nama imam kita. Ya ini buru-buru terus. Biasa ini kurang bagus. Bagus jenazah jenazahnya pelan-pelan ya, lambat aja, apa yang dikejar-kejar. Jangan kan dia mengatur sab. Kita yang ngambil wudhu kan tak terburu. Bayangkan ke depan kan. Assalamualaikum. Jadi istilahnya kadang-kadang saya perhatikan nggak menguasai yang penting. Ya. Cepat-cepat dulu. Sholat jenazah itu intinya mendoakan jenazah. Mendoakan. Dia baca itu juga kadang-kadang nggak ini, tadi baca minta tidak ini. Nah ya. Sekarang kita masuk sholat jenazah. Bagaimana cara sholat jenazah? Sholat jenazah nih, sholat yang tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada duduk, sholat berdiri saja. Berapa rukunnya? 7 rukun. 7 rukun sholat jenazah. Yang pertama takbir ihram. Yang kedua niat. Yang ketiga 4 kali takbir. 4 kali takbir. Yang keempat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kelima salawat Nabi setelah takbir yang kedua. Yang ketiga, yang keenam doa untuk mayat setelah takbir yang ketiga. Dan yang ketujuh salam. Itu rukun sholat jenazah. Nah, ya. Niat, usolli, sholat jenazah ya. Takbir ihram. Niat. Ya. Allah Akbar. Berapa kali takbir? 4 kali takbir minimal. Boleh lebih boleh. Riwayat ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 sampai 9. Kalau seandainya mayat itu orang yang mulia, orang yang betul-betul dimuliakan di masyarakat, terkenal kewaliannya, boleh dilebihkan. Macam
Umar lah mati kan. Wah, boleh dilebihkan. Karena dalam riwayat Nabi sholat jenazah terhadap pamannya Hamzah 9 takbir. 9 kali takbir. 9 kali takbir. Takbir ada hadisnya, ada 5, ada 6, ada 7, ada 9. Maka minimal 4 kali takbir, atau lebih boleh. Tapi kebanyakan hadis mengatakan 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib. Al-Fatihah wajib. Setelah itu takbir lagi yang kedua. Nah, setiap takbir angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i setiap takbir angkat tangan dan direkap. Allahu Akbar. Direkap. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali, setiap takbir angkat tangan dan direkap. Dalam mazhab Abu Hanifah, takbir lepas saja tanpa angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak angkat tangan. Tapi Abu Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i angkat tangan. Ya, Allah Akbar dan direkap Ada dalam mazhab Maliki takbir lepas. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali takbir dan angkat tangan. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua baca salawat Nabi Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallallahu Habibul Alawi Ismail. Sampai fil alami innaka Hamidum Majid. Lebih baik pelan-pelan. Yes. Apa? Boleh, bagus. Iya. Kemudian takbir Allahu Akbar, takbir ketiga baru baca doa untuk mayat. Ya, baca doa untuk mayat. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Baca doa apa yang panjang, Pak? Baca doa, kumpulkan semua hadis tentang sholat jenazah tadi. Panjang tuh. Kalau kita ikut sholat jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nawawi, panjang tuh, lama doanya. Itu enak tuh. Di Indonesia cepat Indonesia. Tak perlu begini memang. Ya. Nah, setelah takbir keempat, boleh doa, boleh enggak doa. Boleh langsung salam, boleh doa lagi. Ya, kalau doa lagi biasanya itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman itu kan. Nah, baru salam 2 kali. Salam 2 kali. Kalau sekali sah. Salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekapnya Ustaz dilepas gitu. Enggak lepas. Enggak. Tunggu dulu. Enggak lepas. Karena ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Kalau terjadi, Pak. Ya, udah boleh. Tak ada itu, enggak ada. Itu sholat jenazah. Berarti tadi itu enggak ada tertibnya, Pak ya? Mana? Enggak ada tertib yang tertib. Jadi dari 7 satu tapi ihram, yang kedua niat, tapi ihram sama dengan 4 takbir, digabungkan. 1 niat, yang kedua tapi ihram dan 4 takbir. 4 takbir, semua takbir itu wajib tuh. Takbir itu wajib. 4 kali takbir. Yang kedua Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang ketiga salat Nabi setelah takbir kedua. Yang kelima doa pada mayat setelah takbir yang ketiga. Yang keenam salam. Yang ketujuh tertib. Ya. Iya. Itu 7 rukun sholat jenazah. Insyaallah. Ada pertanyaan di sini, Pak? Ada pertanyaan di sini? Sudah cukup? Tapi melangkahi Ustaz. Boleh azankan ketika di kuburan, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau orang nggak buat jangan dilarang. Sudah ada pesan. Iya, kalau nggak buat sudah jangan dilarang.
Tapi ulama Syafi'i mengatakan boleh diazankan di kuburan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dosa buat, Ustaz, tak salah juga. Jemaah ini pengen Ustaz saya kali mimpin sholat tasbih. Ini juga pengen tahu. Minta tolong sampaikan ke Ustaz. Iya. Kalau kondisi mengantarkan jenazah itu apakah memang harus ikut menguburkan? Enggak. Ngantar aja, enggak harus gitu nguburkan, pegang tanah, enggak pasti. Dapat fadilah tadi, mengantarkan ke kuburan dapat fadilah tadi. Pada 2 qiraat tadi gunung. Iya. Apa? Pas Nikul, baca tasbih. Hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi enggak harus. Ya, enggak harus, boleh-boleh saja. Iya. Kejadian diam daripada ribut ngomong baca boleh. Sunnahnya dibawa mobil orang atau kendaraan ada lagi itu. Iya, kalau dekat orang lah aja. Kalau jauh orang kalau mampu. Lebih bagus lagi yang besar balon atau usah digeribut. Kalau misalnya pas sholat jenazah itu imamnya batal, itu gimana? Batal semua. Ya. Bisa gantikan. Ya. Ya ke jenazah sebelum disolatkan ya. Ya, masih rumah ya, mau dibuka boleh. Dicium oleh semua keluarganya, semua muhrimnya. Terakhir menciumnya boleh. Karena jenazah Nabi dicium oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi dicium oleh Sayyidina Abu Bakar antara 2 kening Nabi, antara 2 mata Nabi. Sayyidina Abu Bakar cium, ya Rasulullah tibta hayyan wa mayitan, ya Rasulullah engkau ni indah ketika hidup dan ketika mati. Kata Sayyidina Abu Bakar. Ya sebaiknya jangan menangis, jangan kena air mata. Tapi kena air mata enggak apa juga. Kena air mata gitu enggak apa juga sebenarnya. Karena ada di masyarakat kalau kena air mata dosa katanya. Ada sah mandikan lagi enggak ya. Kena air mata pun enggak masalah. Kena air mata pun tidak masalah. Enggak boleh. Kalau iya, kewajiban lah. Mencium bukan haram dia. Sepupu dia mencium dia. Haram hukumnya. Boleh bagi istri mencium suaminya. Boleh. Walaupun sudah meninggal. Boleh bagi suami mencium istrinya. Boleh. Tapi selain itu, tidak boleh. Kalau bukan mahram, sepupu dia misalnya. Enggak mahram, enggak boleh. Ada orang gitu. Ya. Boleh kita berhak untuk melarangnya. Insyaallah. Ya. Salam dulu jenazah. Saya perhatikan di tempat-tempat lain berbeda-beda versi. Ada yang baca kulhu, ada kursi, sampai bahkan ada yang tahlil sambil berdiri sebelum mereka berdoa. Mati itu dan seperti itu. Tak ada. Tapi enggak dilarang juga. Ya. Ketentuannya enggak ada. Setelah sholat jenazah langsung digotong ke kuburan. Adapun baca doa, ya doakan mayat, bagus ya. Atau menunggu orang-orang lain untuk datang lagi, ya. Atau kita saksikan mayat ini baik, mayat ini baik, ya. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya itu tidak ada. Apa arti nggak ada? Itu dibuat bagus, tak dibuat nggak apa-apa juga. Kalau jangan kita nyalakan orang nggak buat, jangan nyalakan orang yang nggak buat. Itu nggak ada.
Hah? Karena di Jawa ada. Nggak ada tuh ya. Ini rata-rata ada. Ah, itu baik ya. Itu baik. Untuk tadi hadis Nabi, barang siapa yang menyaksikan sholat jenazah 40 orang menyatakan dia baik, Allah terima syafaat mereka. Allah terima syafaat mereka. Maka untuk menyaksikan itu dia baik. Nah, itu untuk mendapatkan itu tuh. Khair, insyaallah. Jadi kita menyalahkan tadi tidak terlalu menyalahkan, ya. Ada sisi benarnya juga, ada sisi baiknya juga. Tapi dibuat itu harus seperti itu, salah juga. Kalau nggak buat seperti ini berarti salah tuh. Nggak, dari Islam nggak ada. Setelah jenazah itu ada doa untuk jenazah. Setelah doa langsung antar ke kuburan. Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.